Sebelum saya break, saya ke Kiai Maman dulu. Jadi setuju tidak disampaikan oleh mau komentari? Tapi nggak apa, silakan nggak apa Kiai Zaitun Rasmin. Kalau ada komentar ke Mbah Jiwo. Ya, memang banyak masalah yang kita hadapi ya. Misalnya dalam persoalan tadi, sebenarnya clear perbuatan oknum misalnya. Sekarang kita pada perbuatannya. Bagaimana perbuatan seperti ini bisa dieliminir di masyarakat. Perbuatan seperti itu maksudnya? Tadi misalnya yang kita kesalahan mengejek atau... Oke, ini kasus Gus Miftah misalnya. Ya, misalnya. Oke, Ya. baik. Nah, sebetulnya kalau lihat dari tradisi kita, para ulama atau di bawahnya lagi para pendakwah itu lahir tersertifikasi secara alamiah. Karena sistem belajar yang memang benar. Orang belajar klasik kita ada guru. Ya. Yang banyak penyimpangan ini karena memang pada akhirnya orang tidak punya guru. Ya, ini persoalan utamanya. Jadi orang ya baca dan seterusnya lalu kemudian menjadi orang-orang terkenal misalnya. Mohon maaf saya tidak bicara tentang Gus Miftah. Ya, saya tidak bicara tentang itu karena kita sekali lagi ini pada perbuatan. Nah, kalau dahulu ada yang namanya penyimpangan atau asyad itu ada. Dan ada yang sengaja memang seperti yang kencing di air zam-zam. Khalif tu'raf. Ya, membuat sesuatu yang berbeda lalu jadi terkenal. Ya, sekali lagi ini saya tidak bicara orang per orang. Maka untuk memperbaiki ini memang sistem pencetakan dai kita, ya, sistem melahirkan pendakwa apalagi ulama harus dikembalikan pada sistem yang benar, ada guru, ya. Nah, permasalahan gurunya tersertifikasi, terkode etikan atau tidak? Itu pertanyaannya. Ini akan ada secara alamiah seleksi tentunya. Oke. Tetapi ya ini juga saya harus mendukung Kang Maman. Yang namanya aturan memang tidak bisa juga diabaikan. Kita bernegara ini kan juga ada aturan. Tidak bisa sekedar tentang hati nurani. Ya, tidak bisa. Harus dibuat aturan yang membuat kita. Dan aturan itu tidak mesti selalu rumit. Mohon maaf, Cak Islah, ya. Tidak mesti, karena ada yang namanya common gitu, yang kita bisa sama-sama standarnya, ya. Baik. Kalau misalnya, karena ada dua yang paling penting bagi pendakwa, ilmu dan etika, ya. Standar pada ilmu sangat penting. Baik. Yang kedua pada etika, tapi etika ini tidak bisa lahir hanya dengan membuatkan ini aturannya ikut pelatihan 3 hari. Dia harus mengikuti proses yang namanya talaqi, mulazamah, ya, ada orang-orang yang bisa dengar. Dan yang seperti ini biasanya itu gurunya yang pertama akan menegur kalau ada hal, sehingga ada yang bertanggung jawab. Kira-kira kalau sekarang ormasnya lah, ya, maka sangat penting memang ada afiliasi ke ormas atau komunitas untuk sertifikasi tadi. Ya, baik. Lalu kemudian induknya MUI. Baik. Memang baik. MUI yang paling diharapkan. Terima kasih. Saya bisa nambahin nggak ya? Boleh. Oh, nanti selang. Kamu. Ya, sebenarnya ada sebuah kaidah, likulli maqal maqam, likulli maqam maqal. Dalam sebuah ucapan itu ada tempatnya. Dalam sebuah tempat itu ada ucapan yang pas. Nah, kalau kita melihat latar belakangnya Gus Miftah, bahwa dia sangat dekat misalnya dengan kelompok-kelompok tertentu termarginalkan, dia membuat dirty jokes, jok-jok kotor. Kita memahami berapa orang yang masuk Islam tercerahkan ketika dia hadir di tengah-tengah para pemabuk karena Gus Miftah. Tetapi ketika Gus Miftah itu akhirnya muncul di ruang publik yang berbeda, makom yang berbeda, maka itu akan terjadi sebuah resistensi. Jadi kalau misalnya saya santrinya Mbah Tejo misalnya, kalau Mbah Tejo teriak-teriak di pesantren, saya nyebutin jancuk, goblok dan sebagainya, kita memahaminya sebagai oh itu wilayah dia, makom seorang budayawan, dan kita memahami. Itu poinnya yang saya katakan. Jadi Gus Miftah sangat berjasa ketika di tengah-tengah komunitas yang pas.
ucapannya soal makom seperti itu. Tapi ketika masuk ke dalam ranah umum, Makom yang berbeda dan netizen menganggap itu ada sebuah perendahan terhadap nilai kemanusiaan, itu dianggap pelanggaran etika seorang dai. tapi apakah itu kemudian yang disampaikan oleh Gus Miftah? Saya harus adil juga bahwa mengumpat ya seorang penjual es teh di depan mungkin ratusan atau ribuan orang itu wajar? Tentu itu yang saya bilang bahwa makal dia, ucapan dia di sebuah makom yang salah. Soal umpatan itu walaupun dia membela habis-habisan itu tetap salah. Beda dengan dia misalnya ketemu dengan komunitas yang berbeda di ruang yang berbeda, itu sesuatu yang pas. Makanya poin kedua saya, fitratul Islam. Islam itu harus dipahami dengan 3 poin penting. Kebenaran, kebaikan, keindahan. Nilai kebenaran kadang-kadang disampaikan dengan tidak baik, itu bukan Islam. Nilai kebaikan tetapi dia tidak benar secara hukum fikih. Makanya saya agak berbeda dengan Mbah Tejo bahwa yang penting kita baik dan sebagainya. Enggak, ada aturan yang namanya nilai kebenaran atau hukum. Tetapi ada poin terakhir soal keindahan. Keindahan itu soal seni, soal lagam dan lain sebagainya. Termasuk kepantasan. Tentang keadaban publik, kepantasan. Nah, itulah yang harus dipahami oleh dai dan lain sebagainya. Nah, poin terakhir yang saya jawab bahwa kenapa saya dulu menolak sertifikasi tapi sekarang mendorong. Di tengah orang mencaci maki, di tengah saya hadir dua Jumatan terakhir di 2 kota besar, Bandung dan Semarang. Tiba-tiba saya mendapat ceramah yang mohon maaf, bacaannya terbata-bata, salah lagi mengerti dan sebagainya. Apakah itu dikritik oleh teman-teman? Bahwa Anda berubah ya. Tadi Anda menolak sertifikasi, sekarang Anda mendukung sertifikasi. Iya. Karena pengalaman pribadi Anda. Saya pengalaman pribadi dan saya akan 3 periode ini di Komisi 8. Nah, satu hal yang saya penting, banyak anak-anak muda kita itu, ini khutbah Jumat penting nggak ya kita dengarkan dengan kualitas khotib seperti itu. Makanya ada jokes. Kalau Anda sulit tidur, insomnia, datanglah di khutbah Jumat, Anda akan nyenyak tidur. Oke, jawabannya cuma 3. 1, karena pemerintahan Prabowo. Pak Prabowo menjamin bahwa netizen sekarang itu menjadi kontrol yang harus betul-betul kita waspadai. Dan kita tahu kehadiran Pak Prabowo dengan kelompok cebong dan juga kardun. Kita ini cebong nih, itu kardun semua dulu. Tetapi hari ini kita meyakini bahwa Pak Prabowo bahas menyatukan itu, maka kita bisa berdialog. Saya bisa tertawa-tawa dengan beliau berdua ini. Kalau dengan Buya kita guru kan, seperti itu. Nah, Pak Prabowo memberikan itu bahwa jangan takut ada kontrol berlebihan. Karena kontrol utama itu netizen. Kedua, performa Menteri Agamanya. Kita tahu Profesor Nazarudin Umar. Saya dengerin dia ceramah di suatu saat di Istiqlal lalu juga di DPR RI. Tiba-tiba beliau cerita tentang dialog. Kenapa Allah membuka pintu dialog dengan setan? Lalu ada kesimpulan menarik. Kalau Allah aja memberi contoh, tahallaku bi akhlaqillah, memberi contoh berdialog dengan setan, kenapa kita tidak berdialog dengan orang yang berbeda, orang yang dianggap berseberangan pikiran dan sebagainya. Di bawahnya itu ada Bimas Islam, Profesor Komarudin Amin. Dia ketua ISNU, Sarjana Nahdlatul Ulama. Dengan performa Nahdlatul Ulama seperti ini, lalu merangkul, lalu rekam jejak dan sebagainya, ada optimisme bahwa sertifikasi, entah nanti prosesnya standarisasi, kode etik dan lain sebagainya, adalah sesuatu yang akan bisa menjawab bahwa agama adalah spirit untuk perubahan dan perdamaian asal diedukasikan di tengah masyarakat dengan dai-dai yang tercerahkan dan tercerdaskan. Itu aja. Oke, baik. Nanti saya akan beri kesempatan selepas jeda. Kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.